Nah, di tengah capaian, di tengah pemandangan yang luar biasa indah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kaitannya dengan kerukunan beragama, kebebasan menjalankan agama sesuai undang-undang. Menurut catatan Kontras ada 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang Desember 2024-2025. Termasuk salah satunya adalah pelarangan ibadah yang masih juga mendebat soal SKB 2 Menteri dan sebagainya. Tentu ini juga kita harus lihat sebagai realitas yang dihadapi dan menjadi motivasi untuk memperbaiki. Prof. Nasar punya pandangan apa sebagai Menteri? Ya, saya pertama-tama mengucapkan selamat, terima kasih dulu kepada rekan kami di Kontras ya, karena Kontras ini rajin menyuguhkan fakta-fakta yang bagi kami ada yang baru ya, dan itu penting buat kita, terutama saya selaku Menteri Agama ya, apa yang disuguhkan oleh teman-teman dari NGO itu harus dianggap sebagai betul PR itu ya. Betul. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dahsyat ya. Bahkan dalam statistik menemukan bahwa tingkat kerukunan yang paling tinggi nilainya adalah justru tahun pada periodenya Pak Presiden Prabowo ini. Baru 1 tahun ya kan. Memang ada kasus-kasus yang muncul, tapi sesegera mungkin boleh kita bandingkan tingkat penyelesaian satu kasus pada masa Presiden Pak Prabowo dan masa-masa sebelumnya. Banyak tuh presiden sebelumnya ya. Kadang-kadang bermalam sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada tahunan belum selesai. Nah, alhamdulillah yang muncul pada saat ini bahkan ada sampai tidak bermalam, ada 4 kasus itu tidak sampai nginep, kami turun dan kami ajak para pihak itu untuk berdamai pada seketika itu juga. Nah, jadi selesai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, faktor apa yang membedakan? Enggak tahu, mungkin karena keluhuran niat kita ini. Kami tidak mengutus orang, kami sendiri datang. Nah, kebetulan mungkin malam melintang juga saya banyak bergaul dengan mereka kan ya. Jadi begitu saya datang, para pihak itu menganggap saya sebagai teman lamanya kan. Nah, jadi rasa ke-Indonesianya itu muncul. Jadi Indonesia itu melting pot yang sangat istimewa, mampu mempersatukan yang tadinya mungkin yang berfirqah atau berbeda. Nah, jadi saya kok sangat yakin ya bahwa humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya. Kalau kita bicara tentang hati nurani, semua akan menerima ya kan. Kita nggak ada pretensi macam-macam, kecuali hanya satu. Mari kita bersatu, mari kita bersama, dan kita sama-sama dibuat tenda Indonesia. Ya kita bisa menyelesaikan semua persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru ya kan. Moto seperti ini kita lakukan dan alhamdulillah sekarang kita bisa melihat ya kan, dulu Natal tidak pernah Natal sebersama itu ya. Nah, kemudian juga tidak pernah Imlek menyatu seperti ini. Berbarengan dengan awal Ramadan. Iya, awal Ramadan. Dan satu sisi harus nyepi, tidak boleh ada handphone, tidak boleh ada TV, tidak boleh ada motor, tidak boleh ada kendaraan apapun, tidak boleh ada sound system. Namanya saja Jambi ya kan. Tapi sisi lain, ya bagi orang yang merayakan Lebaran tanggal 20, berarti tanggal 19 malam itu sudah harus takbir ya kan. Takbir itu syiar. Sementara Hindu itu mau melakukan keheningan, kesunyian, namanya saja nyepih ya kan. Nah, kami terlibat. Bagaimana peranan? Caranya adalah kita kerjasama dengan pemerintah setempat, Pemda ya, Pak Gubernur. Jadi pengaturannya begini, pukul 6 sore sampai pukul 9 diberi kesempatan untuk takbir bagi yang beragama Islam, tapi di dalam masjid. Di dalam masjid, tidak. Jangan di luar masjid dan tanpa menggunakan pengeras suara. Nah, dan jangan sampai mengganggu tetangga-tetangga masjid itu sendiri. Nah, teman-teman kayak di Bali itu kan sudah berpengalaman untuk bertetanggaan dengan orang yang sering melakukan kegiatan nyepi. Jadi tanpa harus digurui mereka sudah paham kok. Nah, itu sangat mudah kok. Jadi teman-teman kita di Bali itu yang beragama Hindu itu sudah sangat paham juga bahwa Islam itu sangat toleransi.
Dan ini ada peran negara melalui Kementerian Agama kan? Iya, insya Allah. Ya. Karena bila kami di situ ada, kami di Kementerian Agama, kemudian kan dapat sampai kepada KUA. KUA ini kami juga ikut mempush supaya nanti tolong kendalikan umat kita pada malam nyepi itu. Jangan sampai ada bentuk-bentuk yang bisa menyinggung perasaan atau bisa menodai hari nyepinya saudaranya sendiri. Dan kami pegang komitmennya, insya Allah Bapak, kita akan lakukan itu. Oke.